والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع بعلومه في الدارين آمين. آمين. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Berkata penulis hafizahullah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Ishaq, qala sami'tu al-Bara' yaqul, bahwasanya al-Bara' berkata radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha. Kata al-Bara' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus wajahnya, wa ahsanan nasi khuluqa, dan yang paling bagus akhlaknya. Laisa bit-tawil, Nabi tidaklah orang yang sangat tinggi, ini al-ba'in, yang sangat tinggi, jangkuk, tidak sangat tinggi jangkuk. Wala bil qasir, dan beliau tidaklah cebol. Ya. Wal hadits di hadza katsira, dan hadis-hadis yang seperti ini banyak. Wa li Abi Isa at-Tirmidzi, dan Abu Isa at-Tirmidzi sahibul Jami' Sunan, yang ngarang buku Sunan at-Tirmidzi, punya karya buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang makna syama'il itu ada dua, yaitu mengenal sifat khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua mengenal akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalimat dari Al-Bara' di sini dua-duanya ada dari sifat syama'il Nabi. Yang pertama disebut cirinya adalah manusia yang paling ganteng, itu Rasulullah yang paling ganteng, ya, ahsanun nasi wajhan. Kemudian yang paling bagus akhlaknya, ini juga bagian daripada syama'il. Penting ya ikhwan kita mengenal bentuk tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi itu berjenggot lebat, kemudian beliau orang Arab bangir, irungnya mancung, dan dadanya bidang, tidak terlalu tinggi jangkung, tidak terlalu pendek, ini tengah-tengah, kulitnya putih merah-merahan. Itulah Rasulullah SAW. Manfaatnya apa kita belajar itu? Manfaatnya adalah nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW menunggu di telaganya. Jadi manusia dibangkitkan dalam keadaan haus sekali. Nah, ahlu sunnah, orang-orang yang mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah Nabi, itu diizinkan untuk minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, a'rifuhum wa ya'rifunani. Aku mengenal mereka. Dari mana Rasulullah mengenal mereka? Min atharil wudu hurran muhajjalin. Ini wajah Nabi, wajahnya umat Islam, dan tangannya dan kakinya itu bercahaya. Bercahaya ya ikhwan, dari bekas wudu. Nah, sehingga Rasulullah mengenal umatnya. Wa ya'rifunani, dan umatku mengenalku. Bagaimana caranya mengenal Rasulullah? Nah, ini dia, dengan mempelajari bagaimana bentuk tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, lanjut ya akhi.
قال المصنف حفظه الله وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. Coba perhatikan ya ikhwani. Jadi kita belajar akhlak ini. Sebenarnya kita sedang mempelajari seluruh sifatnya Rasulullah. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki 200 sampai 1000 sifat yang baik. Bayangkan coba. Jadi bahkan Rasulullah SAW itu yang terbaik dalam segala sifat. Ibnu Qayyim mencatat ada 2 angka. Yang pertama 200 sifat. Yang kedua 1000. Bayangkan 1000 sifat yang baik dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini coba perhatikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yakni dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha istri beliau qalat berkata radhiyallahu anha ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi khadiman lahu qattu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sekalipun dengan pembantunya. Subhanallah. Pembantu tidak pernah dipukul. Wala imra'atan dan tidak pula wanita, yakni istrinya atau putrinya. Termasuk apalagi wanita yang lainnya. Wala daraba bi yadihi syai'an qattu. Beliau tidak pernah memukul dengan tangannya siapapun illa kecuali an yujahida fi sabilillah. Kecuali dalam rangka apa? Jihad fi sabilillah. Di sini menunjukkan bagaimana tingginya akhlak Rasul. Bahwa beliau tidak pernah memukul orang kecuali jihad. Bahkan istri-istrinya subhanallah tidak pernah dipukul sama dia. Kemudian apalagi sifat baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khayyara baina syai'aini qattu illa kana ahabbuhuma ilaihi wa aisaruhuma. Sebenarnya ada waw di situ. Ahabbuhuma ilaihi wa aisaruhum. Yani tidak ada Rasulullah disuruh memilih dua hal. Disuruh memilih 2 hal, maksudnya yang mubah. Maka pasti beliau memilih yang paling dia suka dan yang paling mudah. Hatta yakun ithman, maksudnya kecuali dosa. Kecuali dosa. Keterangannya fa idza kana ithman kana ab'adan nas minal itsm. Apabila itu dosa, maka Nabi orang yang paling jauh dari dosa. Rasulullah orang yang paling bertakwa. Iya. Pokoknya beliau dengan dosa paling jauh dah. Walan taqama li nafsi bi syai' yu'ta ilaihi. Dan Nabi tidak pernah dendam dengan siapapun kecuali apa? Antantahaka hurumatillah. Apabila orang itu melanggar kehormat apa yang diharamkan oleh Allah. Yakni melanggar syariat yang apa diwajibkan dia kena hukuman badan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binti saraqat laqata'tu yadah." Sekiranya Fatimah putriku mencuri, aku potong tangan. Subhanallah. Itu jemaah sekalian. Dan yang menakjubkan bahwa Nabi SAW pemaaf ya, itu dengan Hindun.
Hindun ini jamaah sekalian, binti Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Dia menyuruh kepada budaknya yang bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu waktu perang Uhud. Maka setelah terbunuh Hamzah, maka dia minta ditunjukkan mana mayatnya. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Hindun membelah dadanya Hamzah, paman Nabi. Kemudian memotong jantungnya. Kemudian dimakan jantung. Ya Allah. Ya. Apa yang terjadi? Ketika penaklukan kota Mekah, Hindun masuk Islam. Kemudian ketika menemui Rasulullah di balik hijab, dia berkata, ya Rasulullah, aku Hindun, aku asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Apakah Rasulullah dendam sama dia? Tidak, dimaafkan. Idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian, bebas, kalian aman. Tulaqa, ya ini bebas, tidak dipenjara. Subhanallah. Ada sebuah riwayat bahwa Nabi berkata kepada Hindun, tapi kamu jangan menampakkan wajahmu kepadaku langsung. Jadi tutupilah wajah, karena khawatir Rasulullah teringat siapa? Hamzah. Begitu ya. Jadi beliau manusia biasa, punya perasaan juga. Tapi subhanallah, wa anta'afu aqrabu littaqwa. Kau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Syaratnya apa? Aslah. Dia berbuat islah. Ini masuk Islam, dia baik, tidak mengulangi perbuatannya, maka dimaafkan. Kemudian jemaah sekalian, fayakunu huwa yantaqimu lillah. Yani kalau misalnya ada orang melakukan pelanggaran sampai terkena hukuman badan, itu namanya hukuman hadd. Itu harus dihukum badannya, apakah itu dipotong tangannya atau dipenggal lehernya, maka Rasulullah melaksanakannya. Begitu jemaah sekalian. Lanjut ya akhi. Wa qawluhu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qala al-'Aufi an ibni Abbas ay wa innaka la'ala dinin 'adzim wa huwa al-Islam. Wa kadzalika qala Mujahid wa Abu Malik was-Suddi was-Suddi war-Rabi' bin Anas wa Dhahhak wa Ibn Zaid. Ya, kemudian dibawakan di sini tafsir surat Al-Qalam ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sungguh di atas akhlak yang agung. Bagaimana penafsiran khuluqin 'adzim di sini? Kata Ibn Abbas dan muridnya yaitu Mujahid bin Jabr al-Makki dan juga Abu Malik dan juga Siddi Rabi' bin Anas, Al-Dhahhak Ibn Muzahim dan juga Ibn Zaid menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khuluqin 'adzim apa maknanya? Dinin 'adzim, di atas agama yang agung, yakni Islam. Maksud daripada keterangan ini jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Nabi di atas akhlak yang agung dan ditafsirkan di atas agama yang agung. Di sini menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat mulia dan penting di dalam agama Islam. Ya, sebab ada orang gara-gara akhlaknya tidak baik dia masuk neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'man ja'rahu bawa'iqah. Demi Allah dia tidak beriman, ini tidak sempurna imannya apabila tetangganya tidak aman dari gangguannya. Itu ya kawan. Jangankan dengan sama manusia, dengan hewan.
Bukankah ada wanita Bani Israel diberitakan oleh Rasulullah SAW masuk neraka gara-gara apa ya? Kucing. Kucing dia kerangkeng, dia kurung, kemudian nggak diberi makan dan minum sampai mati. Ya, ini dia tidak baik akhlaknya dengan makhluk Allah yang bernama kucing. Apalagi dengan manusia. Kalau orang misalnya mengurung manusia dan tidak dikasih makan dan minum sampai mati, itu dosanya lebih gede daripada kucing tadi, membunuh kucing. Jamaah sekalian. Maka di sini menunjukkan bahwa akhlak ini bukan perkara remeh. Akhlak ini penting dalam agama ini. Buktinya tadi itu. Gara-gara akhlak yang tidak baik, maka dia masuk neraka. Lanjut. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa samma ad-din khuluqa li'anna al-khuluqa hay'atan murakkabatan min ulumin sadiqatin wa iradatin zakiyatin wa a'malin zahiratin wa batinatin muwafaqatin lil 'adli wal hikmati wal maslahah wa aqwalin mutabaqatin lil haqq tasduru tilka al-aqwal wal a'mal an tilka al-ulumi wal iradat فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكاة القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه، والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها كان خلقه القرآن. Nah, ini dia, ikhwan. Ibnu Qayyim di sini bawakan keterangan dari Ibnu Qayyim. Penjelasan makna ayat ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa samma ad-din khuluqa. Yani Allah Azza wa Jalla menamakan bahwa agama ini adalah akhlak. Sebab li'anna al-khuluqa hay'atun murakkabatun min 'ulumin sadiqah. Sebab akhlak itu keterangannya adalah terdiri dari tersusun dari ilmu yang benar. Tidak mungkin seorang memiliki akhlak yang baik kecuali landasannya adalah ilmu yang benar. Kemudian iradat zakiyah. Ini keinginannya itu suci, ini benar, keinginannya itu bagus. Ya, sesuai dengan Allah dan Rasul, keinginan Allah dan Rasulnya tentunya. Yani sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Wa amal zahirah wa batinah. Begitu pula amalannya lahir dan batin muwafiqatun lil adli, muwafiqah lil adl, sesuai dengan keadilan, wal hikmah dan hikmah, wal maslahah dan kemaslahatan, wa aqwalun mutabiqah lil haq, dan perkataan-perkataannya sesuai dengan al-haq. Tasduru tilkal aqwal wal a'mal an tilkal ulum. Nah, tentunya ucapan dan perbuatan ini bersumber dari ilmu yang benar dan iradat, keinginan yang benar, ikhlas, keinginannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebaikan. Kemudian sehingga jiwa itu mendapatkan akhlak. Fatuktasabun nafsu biha akhlaqan. Maka jiwa itu mendapati akhlak, terdapat di dalamnya akhlak yang merupakan azkal akhlak wa asyrafu wa afdaluha, yang paling suci dan paling mulia dan paling afdal, yang paling bagus. Itu jemaah sekalian. Hadi kanat akhlaq Rasulullah. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muktabasa min mishkat al-Quran, yang diambil dari
cahaya Al-Quran. Fakana kalamuhu, bahwa Nabi SAW ucapannya mutabiqan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, tafsilan lahu, bahwa ucapan Nabi itu menjelaskan isi Quran, utabyina, dan merinci, menjelaskan, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya apa ya kawan? Misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus salata wa atu az-zakat, hendaklah kalian menegakkan salat dan bayar zakat. Maka Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian zakat diterangkan oleh Nabi bagaimana ukuran ansibatuz zakawat, nisab zakat, nisab berbagai macam zakat. Begitu maksudnya jamaah sekalian. Jadi Nabi SAW menjelaskan ayat, itu ucapan beliau. Kemudian ulumuhu ulumul Quran, ilmunya Nabi adalah ulumul Quran, ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Apa saja? Banyak ya ikhwan. Dari Al-Quran ada ilmu apa ya ikhwan? Qawaid Al-Quran, seperti kalau hadis mustalah. Kemudian ada lagi ilmu apa? Ahkamul Quran, hukum, yakni fikih. Kemudian dari Al-Quran Al-Karim ada ilmu apa? Aqidah. Karena di dalam Al-Quran terdapat apa? Berita tentang yang gaib, yang itu harus diyakini. Itulah ilmunya Rasulullah SAW, bersumber dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran Karim. Kemudian juga iradatuhu, keinginan beliau SAW, wa amaluhu, dan amalan-amalan beliau, ma aujabahu, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi, wa nadaba ilaihil Quran, dan juga apa yang disunnahkan oleh Al-Quran. Ini Allah maksudnya, kan Allah yang menurunkan Al-Quran. Itulah amalannya Rasulullah. Begitu pula keinginan Rasulullah. Wa i'raduhu wa tarkuhu, berpalingnya Nabi dan Nabi meninggalkan sesuatu. Kenapa? Lima mana minhul Quran, karena dilarang oleh Al-Quran. Karena Al-Quran melarang, maka Nabi meninggalkannya. Wa raghbatuhu fima raghiba fih, kesukaan Nabi, apa yang Nabi suka, karena di dalam Al-Quran itu ada yang disukai, maka Nabi suka dengan itu. Arti raghiba fih itu artinya suka atau cinta, ya, atau senang dengan sesuatu itu apabila disukai oleh Al-Quran. Wa zuhdu fi ma zahida fi, zuhudnya Nabi, ya, karena Al-Quran menyuruh untuk zuhud. Ya ikhwani, zuhud di sini banyak penafsiran ya ikhwan. Ada yang menafsirkan kayak Abu Hanifah, al-qana'atu bil halal. Zuhud itu artinya menerima yang halal saja dan menolak yang haram. Yang kedua makna zuhud yaitu tarku ma yanfa' fil akhirah. Ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Zuhud itu artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sedangkan wara' tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Itulah perbedaan zuhud dengan wara'. Saya ulang, apa zuhud artinya? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jika tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka Nabi tinggalkan. Wara' apa artinya? Kullu ma yadurru wuqu'uhu fil akhirah, semua yang membahayakan jika terjadi dilakukan membahayakan akhiratnya, itu wara'. Makanya Rasulullah SAW pernah melarang kepada Hasan atau Husain cucunya ketika mengambil ada kurma di tanah, disuruh untuk meninggalkan, jangan diambil. Kenapa ya? Siapa yang tahu jawaban?
Karena keluarga Nabi itu dilarang makan zakat dan sedekah. Barangkali itu adalah kurma zakat atau sedekah. Dikhawatirkan nanti terjadi dosa di hari kiamat. Dikhawatirkan saja, karena itu nggak jelas halal dan haramnya, gitu loh. Kemudian jamaah sekalian, wa karahatuhu lima kariha. Yani Nabi membenci sesuatu karena Al-Quran membenci sesuatu itu. Masya Allah. Inilah tafsirnya ya, tafsir ayat itu. Wa mahabbatu lima ahabbah. Nabi mencintai siapa saja yang dicintai oleh Al-Quran dari manusia, seperti para nabi, para siddiqin, asyuhada, as-salihin. Nabi mencintai perbuatan yang dicintai oleh Al-Quran, itu yang wajib dan mustahab. Wa sa'yuhu fi tanfidhi awamirihi wa tablighihi. Dan apa yang Nabi lakukan adalah betul-betul melaksanakan perintah Quran dan menyampaikan perintah Quran. Kemudian wal jihad fi iqamatih. Dan Nabi SAW jihad, ya, baik dengan harta atau dengan apa? Lisan, atau dengan dakwah, atau dengan contoh teladan, atau dengan pedang sekalipun. Terhadap siapa? Kafir harbi. Jangan keliru ya, kawan. Pedang itu Nabi angkat, Nabi hunuskan kepada siapa? Kafir harbi. Itu kafir yang memerangi Rasulullah, yang memerangi umat Islam. Seperti perang apa? Badar. Melawan siapa? Quraisy. Kafir Quraisy. Uhud, Quraisy juga. Ya. Kemudian perang Khandaq, Ahzab. Itu bukan hanya Quraisy, itu bergabungan, itu koalisi. Karena angkat senjata mereka, maka Rasul angkat senjata. Itulah yang dimaksud dengan jihad. Adapun orang lagi makan di restoran di Bali, ngapain dibunuh ya? Apa salahnya orang makan di restoran ya? Iya. Memangnya orang yang ada di restoran itu kafir harbi, angkat senjata, membawa tank, bawa rudal antar benua, Allah musta'an. Orang lagi makan dibunuh ya, dengan bom. Maka di sini diperlukan fiqhul jihad, fikih jihad, agar supaya orang paham, seorang muslim paham. Wa tarjamat ummul mukminin li kamali ma'rifatiha bil Quran. Yani ummul mukminin memberikan keterangan, kalimat ringkas bagaimana sempurnanya Nabi memahami Al-Quran, ya. Yani ummul mukminin memahami, menjelaskan dengan ringkas karena beliau betul-betul paham terhadap Al-Quran dan paham dengan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengamalkan Al-Quran ini. Maka beliau mengatakan apa? Kana khuluquhul Quran. Sikap padat bahwasanya Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Kana yamshi bainan nas, seolah-olah berjalan di tengah manusia, seolah-olah Al-Quran berjalan di tengah-tengah manusia. Itu jelas. Lah rinciannya tadi itu, ya, keinginannya sesuai dengan Quran, ucapannya, perbuatannya, apalagi ya ikhwan, laksanakan perintah, apa yang dia suka, apa yang Nabi benci, itu betul-betul menurut arahan dari Al-Quran. Itulah Rasulullah, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah demikian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, waktu doa istiftah, apa yang Nabi baca ya ikhwan? Doa istiftah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha
la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Subhanallah. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Sungguh tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi Nabi saja minta kepada Allah akhlak yang baik. Begitu pula kita semua minta kepada Allah akhlak yang baik. Lanjut ya. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة لمن ترك الميراث وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود. الله فيه بيان فضيلة حسن الخلق وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أصناف من الناس فمنهم من يكون في ربد في الجنة وهو أدناها ومنهم من يكون في وسطها ومنهم من يكون في أعلاها فالجنة درجات قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة وقوله أنا زعيم أي ضامن وكفيل. Cukup ya, Masya Allah. Kemudian di sini oleh penulis hafizahullah dibawakan dalil hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud dari sahabat Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'im, ay dhamin, kafil." Saya menjamin bi baitin, dengan akan orang itu diberi oleh Allah rumah. Anda tahu ya kan, rumah di surga terbuat dari emas atau perak. Fi rabadil jannah. Rabad ay adnah. Diterangkan oleh Syekh di sini bahwa yang dimaksud dengan rabad itu adnah, yang paling rendah. Rumah yang paling rendah di surga bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Masya Allah. Walaupun dia punya hak, tapi dia tidak mendebat. Ya, itu ya akhwan. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah. Allah akan memberi kepada seorang rumah di tengah surga. Jadi tadi di paling bawah, sekarang wasat, tengah-tengah, derajatnya di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dia meninggalkan kebohongan walaupun bergurau, walaupun sekedar bergurau. Jadi walaupun dia bergurau, yang diucapkan itu hak. Dia tidak mengucapkan kalimat yang mengandung kebohongan. Masya Allah. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah. Allah akan beri seorang di rumah di surga, derajat surga yang paling tinggi. Yakni di mana ya kawan? Firdaus. Bagi siapa? Liman hassana khuluqah. Bagi yang membaguskan akhlaknya. Allah Akbar. Di sini menunjukkan bahwa orang bisa berakhlak yang baik itu apabila dia berijtihad. Karena berijtihad itu bersungguh-sungguh untuk mengamalkan akhlak yang baik.
Karena Rasulullah SAW menyatakan di sini hassana yuhassinu tahsina. Yani dia memperindah. Jadi dia melakukan upaya untuk memperindah akhlaknya. Benar apa kata Rasulullah SAW? Bahwasanya ma min syai' athqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan mizan pada hari kiamat selain dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu pahalanya paling berat di mizan timbangan pada hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian, hadis ini terkandung faedah bahwa fal jannatu darajat, bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Berdasarkan apa? Diterangkan dalam Al-Quran, wa ulikullin darajat mimma amilu. Dan setiap orang akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga berdasarkan apa? Amalnya. Amalnya. Semakin tinggi pahalanya, ya semakin tinggi derajat. Karena darajat fil jannah itu berdasarkan pahala yang dia dari amal soleh yang dia lakukan di dunia. Setelah dia mengerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah. Jelas lebih tinggi derajatnya daripada orang yang hanya mengamalkan yang wajib saja, tapi sunnah tidak dikerjakan. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, anna man yuhassin, orang siapa yang memperindah akhlaknya, dia akan mendapatkan rumah. Yakunu lahu baitun fi a'lal jannah. Dia akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Allahu Akbar. Itu jemaah sekalian. Lanjut ya. قال ابن القيم رحمه الله فجعل البيت العلوية جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Cukup. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan komentar tentang hadis Nabi tadi. Faja'ala al-bait al-ulwi. Ini Allah memberi kepada seorang dengan rumah yang derajatnya tinggi, paling tinggi, jazaan li a'lal maqamat at-thalatha, sebagai balasan dari amalan yang tertinggi dari 3 amalan tersebut, yaitu wahiyah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Sedangkan yang tengah-tengah, amalan yang tengah, yaitu tarkul kadzib, meninggalkan bohong, maka dia dapat rumah di tengah-tengah surga. Adapun wal adna li adnaha, rumah yang paling rendah, yang paling rendah. Apa untuk amalan yang paling rendah dari 3 amalan itu? Apa itu amalan yang paling rendah? Tarkul mumarat, meninggalkan debat, kusir, ya. Wa in kana ma'u haq, walaupun dia punya hak atau memiliki kebenaran, walaupun dia benar atau dia punya hak, tapi dia nggak mau debat. Dia benar, dia punya hak, tapi nggak mau debat. Subhanallah. Itu dapat rumah paling rendah. Ya ikhwan, bukan berarti paling rendah kemudian diremehkan ya. Enggak. Tetap 3 amalan ini kita amalkan. Berakhlak yang baik, meninggalkan kebohongan, dan tidak berdebat, kusir walaupun benar, walaupun punya hak. Ya, itu semua kita amalkan. Bukan berarti adna yang paling rendah terus kita tinggalkan. Tidak. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kau meremehkan sedikit pun
dari amal yang soleh. Jangan meremehkan. Barangkali amal yang kau kira itu remeh menyebabkan dia mendapatkan apa? Surga. Begitu ya. Walau antalqa akhaka bi wajhin taliq atau talqin. Walaupun kau berjumpa dengan sahabatmu dengan wajah yang sumringah atau berseri-seri, ramah, jangan meremehkan itu. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada disebutkan oleh Nabi SAW, ada seseorang memotong ranting pohon yang menghalangi orang lewat. Apa kata Rasulullah? Maka dia dimasukkan surga oleh Allah. Subhanallah. Memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan itu loh ya. Bahaya loh itu ranting pohon itu. Itu bisa menyebabkan sepeda motor, orang naik sepeda motor bisa terjatuh dan lain sebagainya. Maka dia potong, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gara-gara itu dia masuk surga. Ada wanita pelacur Bani Israel memberi minum anjing ya kan, dikasih minum. Kata Rasulullah, ghafarallahu laha wa syakaraha wa ghafara wa adkhalaha al-jannah. Maka Allah ampuni dia dan Allah terima amalnya dan dia dimasukkan surga. Apalagi ngasih makan dan minum kepada manusia. Kata Syekh Abdul Razak dalam ceramahnya, apalagi mengajarkan tauhid, memberi minum kepada anjing. Mana yang lebih mulia, memberi minum pada anjing atau mengajarkan tauhid kepada manusia? Tauhid lebih tinggi. Adzan ya akhi, fadhal ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas falah.
Adapun hadis yang dibacakan tadi oleh qari kita, jazakallahu khaira, itu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diterangkan oleh penulis panjang lebar. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Kita ingin menjawab pertanyaan di sini. Izin bertanya, katanya manusia sebenarnya masuk surga dengan amal atau rahmat Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalihi illa an yataghammadahu bi rahmatihi. Qila lahu wala anta ya Rasulullah wala ana. Artinya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga dengan menukar amal solehnya. Tukar begitu, barter. Tidak bisa. Kenapa? Karena surga itu mahal. Jadi, bagaimana orang bisa masuk surga? Birahmati, kecuali dia dirahmati oleh Allah. Yakni maksudnya banyak ayat, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan, ya. Itu dengan amal itu seseorang akan mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah maka dia diizinkan masuk surga. Walaupun amalnya sedikit. Wallahi ya ikhwani, saya teringat siapa ya mengatakan manusia, seorang muslim walaupun dia bisa menandingi 70 amalan solehnya Nabi, 70 Nabi, itu masih sedikit di hadapan Allah. Perhatikan itu ya. Kenapa? Sebab hak Allah itu agung sekali. Hak Allah itu sangat besar. Sedangkan nikmat yang Allah kasih kepada manusia itu sangat banyak, nggak terhitung, dan itu harus dibalas dengan syukur. Ada riwayat dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, ada seorang beribadah selama 500 tahun di pinggir laut. La ya'sillah qat, tidak pernah berbuat maksiat. Ibadah tuh udah. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya di pinggir laut selama 500 tahun. Setelah itu kata Rasulullah, dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan dia dipersilakan masuk surga dengan rahmat Allah. Maka kata hamba itu, ya Rabb, saya beribadah kepadamu 500 tahun. Saya ingin masuk surga dengan amalku. Maka Allah perintahkan ibadah dia 500 tahun itu ditimbang dengan nikmat Allah yang Allah beri kepada dia, satu yang bernama mata. Mata bisa melek. Ternyata ibadah dia 500 tahun itu hanya untuk membayar mata, nikmat mata saja. Iya. Ini makna di sini sahih ya. Jangan mengira kita amal kita banyak. Jangan mengira. Apalagi amal kita ini pemberian dari Allah. Kif kita membanggakan amal kita kepada Allah? Bukankah Rasulullah SAW teladan kita istighfar, minta ampun ba'da salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Nabi ucapkan setelah itu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa Nabi istighfar minta ampun ya? Karena merasa ada kekurangan dalam sholat. Jadi walaupun sudah sholat, berusaha untuk khusyuk, tumaknina, Nabi yang terbaik sholatnya, tetap istighfar. Subhanallah. Jadi dengan amal itu, walaupun sedikit, ada orang masuk surga hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pemuda Yahudi di zaman Nabi SAW, sedikit amalnya, 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dia. Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan sebab dakwahku. Jadi pemuda Yahudi ini sakit, dijenguk sama Nabi. Kemudian Nabi mengajak beliau, pemuda ini diajak masuk Islam.
Awalnya dia melihat bapaknya begini, bapaknya di sampingnya. Awalnya diam saja bapaknya. Setelah itu Rasulullah mengulangi lagi, ayo masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus melihat bapaknya lagi. Bapaknya itu mengatakan kepada anaknya, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia meninggal. Maka Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan sebab dakwahku. Sedikit amal manusia itu ya. Maka kita beramal ini, apa yang kita harapkan? Rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah, seseorang itu diizinkan masuk surga. Ya, itulah jawaban saya. Ya, kata Ibnu Qayyim itu dibahas secara detail di salah satu kitabnya. Saya lupa kitab apa itu, apakah di Miftah Dar Sa'adah atau yang lainnya, bahwa maminkum min la yadkhul jannah ahadukum bi amali. Bi di situ ewal. Ini tidak mungkin seorang di antara kalian masuk surga dengan menukar amal solehnya dengan surga. Tidak bisa. Tapi dengan amal itu seseorang mendapatkan rahmatnya, dan dengan rahmat Allah dia diizinkan masuk surga. Demikian ya ikhwan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantara namanya yang bagus dan sifatnya yang maha tinggi. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.